والجماعين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وجميع البغداد شيخ القدر جيلاني وشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني شيخ محمد رشاد بأمر الله كلام فعل البنجري شيخ قشم أنور بن هني اسماعيل البنجري الشيخ عارف بالله شيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف في هذا الكتاب أن الله تغشاهم من رحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل البيت أجمعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية واستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شكرك وسنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban
tadinya sudah melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman taqwa kita, mengabulkan hajat doa kita, mengampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, taat ibadat, diluaskan rezeki yang halal dan barakah. Akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal. Al-Kahfi ayat 16 dan 17. Ini surah Kahfi, masih di bab kebesaran kehormatan para wali-wali Allah. Dan jadi di kitab Riyadhus Shalihin ini aja ada bab kisah wali. Ya Allah, artinya wali itu ada, itulah karomatnya, kemuliaannya ada. Sampai di kitab Riyadhus Shalihin ini aja ada babnya. Jadi kita dengan adanya bab Riyadhus Shalihin ini tentang wali, itu sudah menjawab orang-orang yang pada percaya terhadap para wali, ya kan? Di kitab hadis-hadis yang tinggi, yang besar, yang masyhur, ya Allah, Bukhari, Muslim, itu ada aja kisah-kisah para wali-wali Allah. Dan jadi disinilah dalil kita, ilmu kita, keyakinan kita bahwa orang-orang yang mulia, kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu berisi mempunyai kemuliaan, berisi atau diberikan oleh Allah Ta'ala derajat yang tinggi di sisinya. Nah, kita sebagai orang yang beriman wajib percaya dan wajib mentakzimkan mereka. Karena di sini dikisahkan kemuliaan mereka, maka kita wajib membesarkan mereka. Salah satu syiar agama kita yaitu membesarkan kekasih wali-wali Allah. Tapi masih sebatas antara makhluk dan makhluk, ya kan? Nah, ada seperti kaum Nabi Isa, ya Allah, membesarkan nabinya sampai memadahkan menjadi Tuhan. Ada nangka itu kita masih pembesaran sebesar makhluk sama makhluk. Nah ya, kita baca ini Sahihul Kahfi nih, ya kan? Allah Ta'ala berfirman, wa in i'tazaltumuhum, ketika mereka itu meninggalkan mereka, artinya kaum yang dirajai oleh raja yang zalim zaman dahulu. Mereka itu menyembah berhala, ya kan, dan menyuruh bahwa ia harus menyembah itu. Bahkan akhirnya raja itu mengaku jadi Tuhan pun juga supaya disembah oleh kaumnya. Nah, lalu ada riwayatnya di sini 7 orang, ya kan? Sahihul Kahfi itu 7 orang. Satu dengan anjing namanya Kitmir. Jadi riwayatnya Sahihul Kahfi ini dimasukkan ke dalam surga beserta anjingnya ini.
ya kan? Nah, dapat kita pahami di sini anjing yang najis mughalazah hanya apabila sayang, apabila ikut dengan orang soleh, ikut dengan kekasih Allah, menjadi syafaat baginya, bisa masuk ke dalam surga. Anjing itu, ya kan? Apalagi kita seorang muslim beriman kepada Allah, taat ibadah kepadanya, cinta kepada orang saleh, ikut kepada mereka, yakin dia, ya kan, berkat orang saleh tadi mendapat syafaat, ya kan, insya Allah kita pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ya Allah tahu abah guru sekumpul lah. Nah, kita ta'zimi aja, ya kan, kita ikuti. Dan masalah 2128 itu ternyata 28 bang. Yang ada tersebar suara itu kawanian, ya kan? Orang ragu-ragu itu kan usah ada hak seorang untuk informasikan itu. Kasihan orang tumbuh gara-gara gitu aja. Bagian induk aja kalau pernah makan masalah kayak itu, ya Allah. Cuma kalau diamati acara rutinan 5 Rajab malam Senin itu yang besarnya itu yaitu yang paling parah dengan 5 Rajab. Itu aja biar tiap tahun mengajinya malam Senin apa aja, maka hitunglah malam Senin mana yang paling parah tahun 5 Rajab itu tuh acaranya. Itu aja biar hitung. Kan ini 5 Rajab loh, malam Kamis loh, 25 Desember. Nah malam Seninnya ya kan Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Minggu ya Ahad nih. Nah malam Senin 3 hari gitu. Kalau di 21 ya kan Sabtu 4 jadi 4 hari. Coba malam Senin itu 1 lah. Nah malam Ahad esok masuk 1 Rajab. Nah termasuk malam yang mustajab. Nah ini sekaligus ya. Jadi malam Ahad malam esok nih dari maghrib itu 1 Rajab. Nah bagus yang banyak berdoa. Karena di antara 5 waktu atau 5 malam yang tidak ditolak doa, artinya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Dan bagus malam esok banyak berdoa, tulis dulu di kertas apa? Ya kan? Banyak doa, banyak ibadah. Nah, walaupun juga amalannya istighfar, ya kan? Bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar. Di antara istighfar yang bagus diamalkan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Setiap hari 70 kali. Dan bagus diamalkan dia. Nah, jadi Rajab ini pembuka daripada masuknya bulan suci Ramadan. 3 bulan atau 2 bulan berdahulu, sehingga Nabi apabila masuk bulan Rajab ini sini berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Jadi bersiap-siap 2 bulan berdahulu sebelum masuk bulan suci Ramadan itu, Rajab dan Sya'ban ini. Maka berasihi diri kita yang pertama yaitu dengan istighfar. Minta ampun kepada Tuhan di bulan Rajab ini ya kan? Nah itulah. Nah, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya Allah. Nah ini ke 4 hari, maka minggu berikutnya itu 3 kita parah. Nah jadi kan kayak itu. Nah jadi maksudnya takzim sesuai dengan bab kita, takzim kepada aulia, diantaranya itu ya kan takzim kita kepada acara-acara yang memperingati daripada wafat beliau, yaitu haul beliau, yaitu Abah Guru Sekumpul. Nah kita di masjid ini insya Allah kan aja ya Allah di majelis sebelum ini aja kita juga maulid insya Allah kena di Sabtu akan datangnya ada khilaf itu 2 Januari kalau
Nah, jadi 2 Januari itu insya Allah kita juga mahawali Abah Guru Sekumpul. Acaranya sama kayak maghrib kayak ini, tapi diawali kena dengan maulid dulu insya Allah. Nah, ajar kita baca manakib sidin, ajar kita nasib, ya kan? Ajar bisa. Namun ada yang dibagi kita bagi. Walaupun wadai aja lah, kalau anak nasi bawa seorang. Kita acaranya namanya, ya kan acaranya namanya. Terserah panitia aja kita mau wadai, insya Allah ada aja sudah. Ya kan disibukkan terserah panitia aja nambahi. Nah, jadi itu. Nah, kata lain, ya Allah kita sesuai dengan bab ini nah. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ini membesarkan kemuliaan wali, kita besarkan juga daripada syiar sidin, ya kan, yaitu diantaranya mahaul daripada orang mulia, ya kan, yaitu Abah Guru Sekumpul. Karena ya kan merasa atau kada kita ingin hutang budi lawan sidin, ya Allah, orang Kalimantan ini nah, orang pernah belajar kah lawan sidin atau kada kah hutang budi lawan sidin. Coba sejak Abah Guru Sekumpul itu nah pemilihan mulai berjilbab itu jadi bagus. Bahari orang berjilbab itu pakai kamban ya, pakai kamban gitu ya malah bulu kelihatan masih. Menghaji-haji itu nah ya Allah bahari kan pakai kamban ini. Ada pakai kamban dan bulu kelihatan. Aurat betul. Padahal bahannya pakai kampen di pulang ya Allah. Bahari itu atau di antara apa ngarannya daripada peninggalan guru inilah. Nah itu di antaranya jilbabnya untuk pembinian. Maka seketika sidin masyhur di tahun 85-an itu atau 80-an itu, ya kan? Memang 80 itu masih Guru Usman Mulia bang. Nah, sidin meninggal 84 ya, 85 kah? Terus Usman Mulia itu paman sidin tuh. Nah, sudah meninggal itu sudah mulai dadah sidin masyhur tuh, ya kan? Nah, disambung oleh beliau. Nah, banyak, ya kan? Daripada syiar syariat yang dilontarkan sidin, di antaranya jilbab itu lagi. Yang kedua kopiah putih lakian ini. Bahari kan hirang-hirang kayak itu jalan. Jadilah pun kita kaji awal adalah kopiah putih rotahuan pas orang baik jadi ya. Kita ziarah beri songo lah. Kita bisa di mana ketahuan orang Banjar nih di kopiah itu namanya tahu. Hanya orang Banjar nih. Yang kedua murah orang ya. Ketujuh beri sedekah, makanya bagian sana ketujuh bener mengawani. Banyak ya kan, bisa atau rajin bersedekah. Itu. Jadi antaranya tuh ya kalau peninggalan daripada syiar daripada Abah Guru Sekumpul. Dan jadi kita nih banyak tahu-tahu dia apalagi yang pernah berguru dalam sidin baginya menjadi Syekh Murabbi, ya kan? Artinya bimbingan ruhani kita zahirnya sudah nyata, ruhaninya pulang amun kada tawasul lawan sidin, amun kada merasa sidin nama jari, rasa kada sepala apa itu nah. Atau amalan yang kada pernah diamalkan sidin, ya kan? Itu rasa-rasanya ada yang kurang daripada itu nah. Dan makanya inilah di antara kemuliaan Abah Guru itu, ya kan, mewarisi atau meninggali amalan-amalan yang amalan tersebut paten semua. Ya Allah, sidin tinggali Al-Quran, bapak rada pulang kertas tulisannya pulang, ya Allah. Dan itu artinya mewasiati lawan kita baca Al-Quran. Dalam Idul Khairat pulang salawat isinya. Dalamnya itu termasuk istighfar Hasanul Basri, ya Allah. Itu pulang dicetak pulang burdah. Itu Yasin pulang, ya kan langsung hijau tuh nah. Dahulu ada nang itu namanya ya kan nang kertas biasa tuh. Cetakan bahari itu. Di situ pasti Yasin, Tabarak, Waqiah, Ratib Haddad,
Wirdul Latif itu nong nyata tuh, ya kan menjadi amalia orang nong sompol dah maka itu dah. Ya Allah kita mengamalkan sampai wahid ini bagus benar tuh, ya kan. Yasin, Tabarak, malam, Waqiah subuh, ya Allah ratib haddad bisa malam, ya kan. Wirdul Latif subuh. Ada gampangan pian. Itu aja kan diamalkan. Ya Allah Quran tadi. Kalau sebanyak sejus saja semalam seharian. Mbak daripada 10 juz ya Allah, sejus berang. Mungkin taliur dulu aja. Jadi apabila sebulan sehatam ya Allah. Jadilah ada ngarannya Haji Karim sekompol dahulu. Sidini khadam guru sekompol juga. Jangan nah lawan guru hasbi berdua. Jadi guru hasbina imam sekarang nih, imam tarawih, imam juhur, subuh, guru hasbi, guru siapa? Irsad siapa? Nah, lain guru hasbi lain. Nang kurus tinggi itu lah. Yang ingat nama Sidin. Jadi Sidin ini dimimpi guru, ya kan? Kamu ini kalah melawan Haji Karim ya. Kamu ini kalah melawan Haji Karim ya di mimpi itu, ya kan? Haji Karim sehari 2 juz ngaji, kamu sejus Jawa aja di mimpi itu, ya kan? Haji Karim 2 juz sehari mengaji, kamu sejus saja, ya kan? Hai bangun, ya kan? Karena bakawannya dilanggar ya kan, langsung mau ya bujur, kamu ngaji 2 juz sehari. Jujur ya, siapa madhaban? Dulu mau tadi jangan madhaban baru mimpi itu. Aku kalah kalau nikahnya, aku ngaji sejus kan 2 juz bujur kan? Bujur ya, nah, berlomba-lomba lagi ya mengaji Al-Quran. Jadilah amalan-amalan paten aja yang kita ambil di orang awam kita nih. Quran itu nah, itu pada gampangan, biar. Ayo siapa yang wani mengalahkan daripada kemuliaan Al-Quran? Ada yang waninya kita, ya Allah. Kenapa? Wahyu dari Allah. Manjabai aja boleh tak ada wudhu. Amun yang lain boleh aja kalau ada wudhu. Al-Quran apa? Ada gampangan. Saking mulianya tuh kedudukannya. Kita rancang ada sadar itulah. Yang lain tidak utama banyak. Quran tak ada. Karena Quran itu nang iyanya. Imam Ahmad bin Hanbal tamimpi Allah Ta'ala 99 kali kan riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan ketika mimpi itu sidin bertakun dengan Allah Ta'ala, ya kan manfaat aja lah baca Quran tuh kada mengerti. Manfaat berkah aja lah baca Quran itu pun kita kada paham. Lalu dalam mimpi itu Allah Ta'ala memadahakan manfaat, mengertikah, adakah yang penting baca, maka insya Allah dapat berkat orang yang baca Al-Quran. Ahmad dulu ya, ayo Quran galakkan lagi ya mana Quran itu nanti ketinggalan apa guru juga, ya kan, daripada jasa sidin itu. Dan kata lain itu bahwa menyuruh kita baca Quran. 2 salawat ya Allah dan ilmu kawan unsidin nah amalannya 2 kali khatam riwayatnya malam sahatam dan ilmu siang sahatam izib dari Senin awal ya Allah Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin akhir pulang. Dulu sih membaca nangka itu ya Allah membaca dalail dulu lah. Senin awal dulu, hanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hanya Senin akhir itu. Tapi lah susunan dalail dari Al-Zahra itu dari Senin awal, Senin akhir lah. Padahal cara membacanya dulu kan ada itu, ya kan? Cuma susunan aja mungkin lah. Angkatannya itu nah di dalail itu kan Senin awal, Senin akhir lah. Selasa, Rabu sampai Ahad hanya 2 itu lah. Coba dulu sidin bacanya Senin akhir itu di akhir kayak itu.
Kan salawat dan ilah juga atau salawat nang berhitung pulang kan bagus saja, minimal di sini 1.000 sehari. Kalau sama 10.000 itu luar biasa sudah. Nah, jadi amal-amalan paten nih, nah ini jangan ditinggalkan. Itu diantara daripada ya kan jasa daripada abah guru sokum. Oh, nah kita sambil inilah nantinya sesuai dengan bab ini akan memuliakan daripada wali-wali Allah. Untung kita inilah orang Banjar nih beisi sidin itu untung benar. Luar biasa. Nah kita sambung. Jadi ketika meninggalkan Sahibul Kahfi yang 7 orang ini bersama anjingnya, meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah yaitu berhala tadi, yang ditinggalkan berjauhnya, illallah, kecuali Allah, ya kan, yang ditinggalkan artinya tetap menyembah. Fa'u ilal kahfi, maka kami tinggalkan kamu di guha. Artinya kami tempatkan orang Sahibul Kahfi ini dalam guha. Kahfi ini guha, ya kan? Kahfi itu makanya Sahibul Kahfi ya. Artinya orang nang bagana di guha. Kahfi itu guha lah. Yansyur lakum rabbukum min rahmatih, ya kan? Allah berikan kepada mereka itu rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan disiapkan bagi mereka itu perkara mereka itu yang berguna, yang baik-baik. Berarti Allah yang menjamin samuaan dalam guha itu. Maka awasnya pian 309 tahun. Sahibul Kahfi itu guringnya 309 tahun. Oh sebenar. Jadi nang anehnya di dalam sejarah itu, bangun 309 tahun itulah, takon satu sama yang lainnya. Kita ini berapa jam ya guringnya? Berapa jam? Ada yang mengatakan berapa hari kita nih guringnya? Ya, mungkin sejam 2 jam, mungkin sehari 2 hari kita guring nih, ya. Lalu lapar farot. Seikung bang turun nih ke kampung nih lapar, kita nukar makanan. Akun seikung di antara 7 tadi bawa koin duit, ya Allah. Seketika tetamu lawan warung roti, ya Allah, menukar dengan koin duit tadi. Jadi penjual ini bingung, duit apa ini? Sudah 309 tahun. Ikam ini dapat koin di mana? Ada serampun kami juga, waktu hidup ini, waktu kada guring lah, ya tahu juga mati kadanya hidup masih coba diguring akan. Ini koin, ini duit lah, beredarnya itu 300 tahun yang lalu. Lalunya bingung juga, ini negerinya ini berubah benar nih. Asalnya kan ada mall, kisahnya lah. Bingung juga, jadi bagus bener nih. Lalu ditakulinya rajanya siapa? Ya kan dahulu riwayatnya raja nang Sahibul Kahfi ketika itu namanya Dikyanus, Dikyanus. Nah, ketika raja nang ganti 300 tahun akan datang itu menjadi raja nang baik. Jadi yang baik rajanya, ada zolim lagi. Makanya makmur rakyatnya ketika itu, mereka pemimpin jalan dan lain sebagainya. Lalu dipadahkan, ya kan, pian ini siapa kayak itu dikisahkan, nah kami hidup di raja itu, ya kan, nah raja itu sudah meninggal, ya kan, sudah ini 309 tahun lewat sudah. Lalu dikabarkan sampai kerajaan, ya Allah, lalu diutus oleh bagian utusan raja itu mendatangi 7 orang Sahibul Kahfi tadi, ya kan, lalu dibawa ke istana, lalu dijamu samuaan. Itu kisahnya tuh, jadi ketahuan. Nah, artinya disinilah kemuliaan orang-orang yang menghindar daripada kesyirikan, orang yang menjauh daripada kemaksiatan dosa, maka Allah Ta'ala akan menolong. Inilah kemuliaannya. Di luar akal, padahal kawa masih hidup selama 309 tahun itu
dalam keadaan guring, kayak apa makannya, ada hancur awak. Nah, makanya di sini coba kita usahakan. Wa tara syamsa idza tala'at tazaru an kahfihim zatal yamin. Apabila melihat akan matahari, idza tala'at, terbit matahari tadi, tazawaru an kahfihim, ya kan, berpaling dari guha tadi, zatal yamin, ke sebelah kanan. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam guring Suhibul Kahfi ini membolak-balikkan awaknya, ya kan. Apabila matahari terbit, maka nomor 7 tadi berbalik ke arah terbit matahari. Seandainya adalah guhanya nih, lubangnya itu ke situ, ya Allah ke situ. Nah, berarti matahari terbit situlah. Nah, anggap inilah, jadi kepalanya sinilah, berarti apabila terbit maka berbaliknya ke arah guha itu sinari awaknya nih, awak bagian yang guring nih tersinari oleh sinar matahari. Nah, terbit situ pula, tolaat situ, nah, jadi itu tersinari awaknya. Dan wa idza gharabat taqriduhum, apabila terbenam matahari situ pula. Taqriduhum zata shimal, berpalingnya tak kiri ke sini ulang. Jadi seakan-akan umpati matahari, berarti ada sinar nang di awaknya itulah nang menjadi badannya itu menjadi sehat, gitu nah. Jadi sehat, dan syariatnya tuh kan itu gawai padahal cuma supaya ada juga logikanya, ya kan, ada juga logikanya. Dan jadi selama 309 tahun itu nah itu balik kan bagian kayak itu juga kok ya Allah guring terus seharian ya Pak. Ada orang hearing biar berapa bulan gitu nah ini besar. Lalu lunak dagingnya itu terpaculan dia. Ya Allah, ini terpaculan namanya, harus panas nih kalau mau stroke apa ini, harus jangan basah bawahnya ini, mau digenakan basah terhadap kayak itu, biar ngeri ya kan, lunak akhirnya terpacul tuh dagingnya tuh. Nah, kayak itu hanya beberapa bulan, kayak ratusan tahun kayak gitu. Nah, makanya disyariatkan Tuhan dari ya balik tadi. Nah, jadi ini riwayat surah Kahfi ini mengkisahkan daripada kemuliaan orang yang soleh, yang akan bisa dihidupkan oleh Allah Ta'ala dalam tidurnya selama 309 tahun. Luar biasa ya. Nah, kita terusakan hadis yang panjang, ya kan. Wa an Abi Muhammad, daripada ayahnya Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi anak Abu Bakar Siddiq nih. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Anna ashabas suffah, bahwasanya ashabas suffah, jadi dahulu tuh ada sahabat Nabi yang berkelompok. Kanu unasan fuqara, mereka itu adalah manusia yang fakir, kada bisi gawian, kada bisi duit, jadi berkelompok buhannya, ya kan. Nah, dinamai oleh Nabi Shahibus Suffah marahnya. Dan mereka itu mengolah ruangan di belakang Masjid Nabawi dan di belakang rumah Nabi. Dan ini masih ada itu, ya kan, cirinya di belakang rumah Nabi itu nah, dari kiblat belakangnya maksudnya lah, ada kalau lantai yang tinggi berpagar sedikit, ya kan. Ini misal masjid ini lah, ini masjid yang anggaplah raudhah biasanya, ya kan. Nah, di ujung itu kan kubur Nabi kan. Nah, kubur Nabi, ya kan. Nah, Shahibus Suffah itu di situ. Nah, ada dahulu tuh, jadi anggaplah ruangan segi 4, ya kan. Nah, ini itu ruangan dindingnya dihancur, tinggal pun lagi lantainya lagi.
tinggi lantainya di situ, tinggi lantainya di lawan pagar gitu nah, ya kan? Itu bukan raudhah lain. Raudhah tadi di sini, raudhah itu luasnya sekitar ya kan 15 meter kali 22, ke samping 22 meter, muka belakangnya 15 meter. Oke. Nah, jadi sampingnya itu adalah kubur Nabi. Nah, Sahih Sufah itu di situ. Ya. Kayaknya belum tunjukkan mau lompat. Ya, itulah umrah gitu. Kan ditunjukkan. Ya, itulah kan insyaallah kami kita doakanlah ya, tanggal 23 Maret ya. Ya kan insyaallah. Alhamdulillah ada palak 2 bis dah. Ya, alhamdulillah jamaah ulun 68. Sebis lebih adalah mudah-mudahan lancar, selamatan semua pian, juga diberi taufik hidayah, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kawan mereka yang sudah umroh, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya kan itu Sahih Sufah. Ini kisah hadis Nabi ini Sahih Sufah itu adalah unasan fuqara, orang yang fakir kada bisi harta, kada bisi gawiannya. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan, bersabda pada satu saat, man kana indahu ta'am snain, siapa yang mempunyai dua makanan yang cukup 2 orang, lah fal yadhhab bi salasin, maka bawai ahli sufah itu 3 orang. Awalnya 2 itu dibagi jadi 3 gitu nah, sedikit-dikitan. Jadi Nabi ini menawarkan untuk bersedekah, siapa yang diisi makanan 2, makannya kembang Sahih Sufah itu 3 ikan, ya kan? Wa man kana indahu arta'amu arba'atin, siapa yang berisi makanan nang kawa 4 orang, fal yadhhab bi khamisin bisa disin, ayo ambil bawa Sahih Sufah itu 5 atau 6. Ya Allah, dan Nabi menyuruh nih supaya Sahih Sufah itu kamu makaninya, jadi hidupnya Sahih Sufah ini pemberian aja, serahannya mau ada rezeki kamu makan, mau ada rezeki kekuasaan Tuhannya. Cuma inya kemana Nabi di situ ada, apabila Nabi keluar rumah menuju masjid, siap sudah di belakangnya. Dasar wakaf akan dirinya sudah untuk ibadah kepada Allah, kada mengharungi kisah dunia lagi. Tapi ini murid Nabi lah, ini murid Nabi, murid Nasrullah aja jangan begawi dia murid Nabi. Ini sebenarnya murid Nabi, Nabi mangkat tangan kabul dia. Murid Nabi ini artinya kalau begawiannya ada aja rezeki. Namun kita lah bersariat dulu, jangan kada bersariat. Nah ini jadi ayo bari bersedekah. Au kama qala, wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq jaa datang atau membawa bisalasatin 3 orang. Berarti persiapan makanan sini itu 4 sampai 5 ya Allah. Wantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyratin, sedangkan Nabi itu datang membawa 10 orang. Nabi itu banyak nih membawa Sahih Sufah ini untuk memakani. Wa anna Abu Bakrin ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar ini makan malamnya bersama Nabi. Ini kisahnya nih di riwayat yang lain setelah ini, ada 2 riwayat inilah kisahnya inilah. Jadi ketika itulah Abu Bakar tuh mengiau anak Abdurrahman nih, ya kan? Muhammad nih, Abdurrahman lah, ikam siapakan makanan nih, aku nih menyuruh Sahih Sufah ini bertiga, ya kan, siapakan di rumah makanan, ikannya buahnya makanan. Setelah disuruh itu Sidin ke rumah Nabi, Abu Bakar nih makan malam di situ. Summa nabisa, sekalinya belawas
Abu Bakar nih banyak kisah lawan Nabi nih bagi kisahan atau belajar nih. Hatta salat Isya sampai sembahyang Isya. Talawas kayak itu nah. Summa raja'a faja'a ba'da ma madha minal lail. Kemudian bulik Abu Bakar tadi, ya kan? Faja'a sampai ba'da ma madha minal lail, sampai di malam sudah. Artinya lawas benar hanya bulik ke rumah, dari rumah Nabi. Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki Allah. Qalat lahu imra'atuhu, berkata kepada Abu Bakar itu istrinya, lakoni nih. Nah, jadi serta itu yang mungkin lantung laki bini itu bertakon. Itu tante sayang lo deh. Mana sebentar nih. Dan jadi dari bahari juga hadisnya adalah bini siapa? Abu Bakar lagi nih. Ma habasaka an adiyafika. Apa yang menahan pian sehingga bahasanya terlambat nih menjamu tamu pian? Tamu ini ada di rumah nah. Jadi lambat kenapa? Bahasa kita aja kayak itu. Qala awama asyaitihim. Ujar Abu Bakar, sudah kalau ikan makan nih. Sudah kalau diberi makan sudah kalau, ya kan? Kisahnya kan kayak itu aja tadi. Hendak memberi makan sahibu suruh sudah Abdurrahman tadi, Nabi Muhammad Abdurrahman tadi suruh anak saja sudah. Qalat, maka ujar istri Abu Bakar, abau hatta tajia, mereka kada mau makan kecuali kamu datang. Rupanya gini. Jadi yang bertiga tadi kada mau makan kecuali dia datang jadinya. Waqad aradu alaihim, sudah, ya kan, dihidangkan nina di hadapan mereka itu makan sudah. Tapi kada mau lalu makan. Qala, maka berkata Abdurrahman, padahatu fa ana akhtabatu, maka aku bersembunyi, jar Abdurrahman, ya anaknya Abu Bakar tadi, akhtabatu, dan bersembunyi, aku pergi dan bersembunyi. Ini pasti abah sarik kalau namun ya kan, artinya tamu ini lawas benar kada makan. Faqala Abu Bakar, ya Gunsar, fajadda'a wa sabba. Wahai, ya umrahnya nano, wahai si dungu nih, bahasa kita jadilah sarik nih, marah dan menyumpahi, misalnya nih orang Arab nih, wajaran Arab terkait itunya tabiat aja nih. Waqala, dan berkata, ulu lahani'an, ayo makan aja dah. Ya saya Bakar lah, makan aja biar walaupun ada nyaman nah kalawasan sudah, ya Allah sudah disiapkan nina. Wallahi la at'amuhu abadan, ujar tamu tadi, demi Allah, la at'amuhu abadan, aku kada makan salawasan, ya kan? Kan kisahnya tadi, mun kada datang ya Allah lah, kada datang kecuali kamu datang ajar makan. Qala waymullah, demi Allah, ma kunna nakhudhu, tidaklah kami mengambil min luqmatin, satu suapan, illa roba, kecuali timbul pula makanan, min asfaliha, dari bawahnya, aktsaru minha, lebih banyak dari yang awal, hatta syabiku, sampai kenyang, makanan itu kan mau habis. Ini kisah karamat juga nih, kisah kemuliaan tadi, ya kan? Wasarat aktsara mimma kanat qabla dzalika, dan jadilah makanan tadi lebih banyak dari sebelumnya. Aneh juga, ambil sebuting timbul pulang makanan tadi, ambil sebuting timbul pulang banyak. Dan kisah karamat, kisah wali, ini kisahnya nih. Panadhara ilaiha Abu Bakrin, maka melihat nang banyak makanan tadi oleh Abu Bakar. Faqala limratihi, dan berpandir kepada bininya, ya ukhta Bani Firas, mana? Wahai saudara Bani Firas, ini gelar aja lah, gelar orang Arabnya bergelar-gelar kayak itu. Jangan bahasa kitanya, wahai istriku, apa ini? Anehnya makanan ini banyak. Qala, ujar bininya, la wa qurrati aini la yal'an, ya kan?
demi mataku ini nang jadi hewan mulia inilah qurratu aini pendingin mata hatiku kaini pernah sudah kejadiannya aksar minha qabla dzalika bisa si marrat lebih banyak dari awal itu 3 kali lipat banyak ya kan roti itu 3 jadi 9 lagi 4 nih karamat nih Fa'akala minha Abu Bakrin maka makan banyak tadi makan banyak oleh Abu Bakar lah banyak lagi nih lah nah, jadi ini kisah nih lah Sahih Sufah tadi dijamu oleh Nabi dan para sahabat dan akhirnya makanan itu jadi beban jadi banyak itu nanti berkat sedekah tadi nah ya kan berkat orang-orang soleh ya kan nah, akhirnya ada mengurangi dari harta kita justru membanyakkan rezeki kita nah itu kita ya kan daripada kesimpulan daripada hadis ini nah berkat kemuliaan orang-orang soleh nah, sampai sini kita mudah-mudahan kesemuaan kekeluargaan ikutkan iman takwa kabul hajat dan doa panjang umur sehat afiat dalam taat ibadah nanti husnul khatimah masuk surga tanpa hisab amin ya rabbal على هذه النيات وصلى الصالح حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبارك تكبس ومقرنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحمدك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة تقبلا نقدم سبب ذلك نودينا حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والمحدثين والقراء والسنة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك خصوصا إلى روح شيخنا ورب روحنا الشيخ محمد زيد بن عبد الغني
وجدنا شيخ محمد رشاد بن عبد البنجري وصلى فروعه وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولقربتنا أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمة لا زائر ولا ذاكر له أعوذ اللهم ثواب لك منا إلههم يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاته اجعلنا وأهل بيتنا ولذريتنا ولجيراننا والمسلمين أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ببركاتهم ارزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا ومحبة ومعرفة ومشاهدة وشفاء من كل مرض وطول الأمور في صحة وعافية في طاعتك ورزقا حلالا واسعا يسير وقاسر برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركاتهم يا الله يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض حوائجنا واستجب دعواتنا يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا قد وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بالآن سواء تحلال من تقبل الله منكم منا